Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Ranasari dengan NIM 12373202556 dari kelas 3E Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Identiti SE MAK AKCA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak konstruksi jangka panjang. Apa sih kontrak konstruksi itu? Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk kontrak yang bersifat aset tunggal. Contohnya seperti jika suatu perusahaan ingin membangun sebuah jembatan, bangunan, bendungan, dan lain sebagainya. Nah, dalam isu ini utamanya adalah bagaimana perusahaan bisa mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi dari pekerjaan kontrak konstruksi dimulai. Kontrak konstruksi ini terdapat dalam PSAK nomor 34 yang sudah direvisi tahun 2010 tentang kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontrak harga penuh dan kontrak biaya plus. Nah, pendapatan kontrak konstruksi ini bisa saja berasal dari kesepakatan nilai kontrak antara perusahaan dengan pelanggan, ataupun bisa juga berasal dari penyimpangan dalam pekerjaan kontrak yang bersifat klaim atau insentif. Pendapatan kontrak di sini bisa saja menimbulkan kenaikan pendapatan suatu kontrak atau bisa menurunkan pendapatan suatu kontrak perusahaan. Nah, apa itu klaim? Klaim adalah harga yang diminta oleh kontraktor kepada pelanggan untuk menggantikan biaya-biaya di luar kontrak. Sedangkan insentif adalah jumlah yang diberikan pelanggan kepada kontraktor apabila kontraktor telah memenuhi atau mencapai standar pelaksanaan yang ditentukan oleh pelanggan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh penentuan nilai pendapatan kontrak. Biasanya pendapatan kontrak ini di dalam kontrak biasanya berisi tentang nilai kontrak dan tingkat inflasi. Nah, biasanya dalam suatu kontrak berisi tentang informasi nilai kontrak dan tingkat inflasi yang diumumkan oleh pemerintah. Contohnya adalah kita misalkan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan jalan ingin membangun jalan dengan kontrak yaitu 2 miliar. Dengan tingkat inflasinya 7%. Dengan inflasinya adalah 7% yang diumumkan oleh pemerintah. Nah, di sini tentukan kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Di sini rumusnya adalah nilai kontrak dikali dengan tingkat inflasi. Jadi di sini dikali dengan 7%. Maka hasilnya adalah 140 juta. 140 juta di sini ini bisa dikatakan sebagai kenaikan pendapatan kontrak. Nah, biasanya juga dalam suatu kontrak juga berisi tentang penalti. Penalti ini disebabkan oleh keterlambatan kontraktor dalam menyelesaikan tugas. Contohnya yang di sini tadi, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk membangun jalan, yang ingin membangun jalan lagi dengan nilai kontrak yaitu 3 miliar. Dengan tingkat penalti yang telah disepakati adalah 2 juta per hari keterlambatan. Nah, di sini tentukan kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Di sini
rumusnya adalah di sini rumusnya adalah berbeda dengan yang ini. Di sini rumusnya ini kontraktor keterlambatan mengerjakan pekerjaan itu selama 10 hari. Maka rumusnya adalah penalti yang disepakati dikali dengan keterlambatan hari. Dikali dengan 10 hari. Maka hasilnya adalah 20 juta. Nah, 20 juta ini bisa dikatakan penurunan nilai kontrak. Nilai pendapatan kontrak. Kenapa disebut dengan penurunan pendapatan kontrak? Karena perusahaan membayar penalti kepada pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan mengeluarkan uang kas untuk membayar penalti kepada pelanggan. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengakuan pendapatan kontrak dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan kontrak dan beban kontrak, perhitungannya ada dua metode. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Di sini perusahaan menggunakan metode ini apabila hasil kontrak konstruksi bisa diestimasi secara langsung ataupun bisa diukur secara andal. Nah, lalu perusahaan menggunakan metode ini juga apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut. Kondisi yang pertama adalah total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Kondisi yang kedua adalah besar kecilnya manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak di akhir periode bisa diukur secara andal. Yang ketiga adalah biaya kontrak dapat diidentifikasikan secara jelas dan diukur secara andal sehingga kita dapat membandingkan biaya kontrak aktual dengan estimasi sebelumnya. Nah, salah satu dasar untuk menghitung metode ini yang paling populer adalah menggunakan cost basis. Dengan formula persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi dibagi dengan estimasi salah satu yang paling populer adalah menggunakan perhitungan dengan cost to cost basis. Di sini menggunakan formula persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi dibagi dengan estimasi total biaya. Contohnya di sini adalah PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Kontrak 18 miliar. Estimasi biaya kontrak untuk tahun pertama adalah 16 miliar. Estimasi miliar dan tanpa disadari bahwa perusahaan tersebut mengalami kenaikan kontrak di tahun kedua dan ketiga yaitu sebesar 16 miliar 200 juta. Dengan data-data adalah sebagai berikut. Biaya kontrak yang terjadi. Biaya kontrak untuk penyelesaian.
Ini untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ini sama-sama 18. Tahun pertama yaitu 4 miliar. Tahun kedua 11 miliar 664. 11.664 miliar 15. 19. Ini tadi kita misalkan PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Nilai kontrak 18 miliar. Estimasi kontrak untuk tahun pertama yaitu sebesar 16 miliar. Namun tanpa disadari bahwa estimasi biaya kontrak untuk tahun kedua dan ketiga rupanya naik, yaitu sebesar 200 juta. Makanya 200 juta itu kenaikan untuk biaya kontrak tahun kedua dan ketiga. Biayanya adalah biaya kontrak yang terjadi di tahun pertama adalah 4 miliar, tahun kedua adalah 11 miliar 664 juta, tahun ketiga adalah 16 miliar 200 juta. Biaya kontrak untuk penyelesaian yang terjadi tahun pertama yaitu 12 miliar, tahun kedua adalah 4 miliar 536 juta, dan tahun ketiga kosong. Tagihan terminnya untuk tahun pertama ada 3.600, untuk tahun kedua ada 9 miliar 600 juta, tahun ketiga ada 4 miliar 800 juta. Penerimaan kasnya untuk tahun pertama ada 3 miliar, tahun kedua 7 miliar, dan tahun ketiga 8 miliar. Nah, di sini yang pertama kali adalah kita menghitung tahap penyelesaian. Nah, di sini tadi ada harga kontrak. Dikurni dengan estimasi biaya. Nah, biayanya tadi ada dua, ada biaya kontrak yang terjadi sama biaya penyelesaian. Lalu estimasi kotor, baru isinya adalah persentase penyelesaian. Ada kontraknya 18 miliar, sama untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, dikurangi dengan estimasi biayanya adalah 12 juta, adalah 4 juta. Ini yang biayanya 4 juta, yang 4 miliar dengan 12 miliar. Ini kurang 12, ini adalah 16 miliar. 16 miliar dikurang 18 miliar adalah hasilnya 2 miliar. Laba kotornya adalah 2 miliar. Nah, sini persentase penyelesaian ini kita dapat dari ini, rumus yang ini. Berarti persentase penyelesaian ini hasilnya dari 4 juta, 4 miliar dibagi dengan 16 miliar nih.
25%. Nah ini, kita menghitung tahap penyelesaian untuk tahap pertama. Yang pertama adalah harga kontrak yaitu sebesar 18 miliar dikurangi dengan estimasi biaya. Estimasi biayanya ada dua, ada biaya kontrak yang terjadi dan biaya kontrak untuk penyelesaian. Ini sama 4 miliar ditambah dengan 12 miliar hasilnya adalah 16 miliar. 16 miliar ini dikurang dengan 18 miliar, dapatlah estimasi laba kontraknya adalah 2 miliar. Selanjutnya kita akan mencari persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian ini 4 miliar dibagi dengan 16 miliar, makanya hasilnya 25 miliar. Kalau yang ini 11 Nah, ini untuk menghitung tahap penyelesaian tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, tabel di sini bisa kita buat, mencatat transaksi dengan ringkasan jurnal. Ringkasan jurnalnya ada 3. Yang pertama yaitu mencatat biaya konstruksi. Jurnalnya adalah pekerjaan dalam proses pada material kas utang lainnya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Sini kerjaan dalam prosesnya adalah 4 miliar. Kepada sedangkan di tahun kedua kerjaan dalam prosesnya yaitu sebesar 7 miliar 664. Nah, 7 miliar ini dapat dari mana? 7 miliar ini dapat 7 miliar ini dapat dari 11.664 dikurang dengan 4 juta. Miliar dikurang dengan 4 miliar. Nah, di tahun ketiga yaitu sebesar 4 miliar 536. 4 miliar 536. Miliar ini dapat dari 16.200 dikurang sama 7 ya, dikurang sama 7 dikurang sama 11.64. Oh ya, dikurang sama 11.664. Oh ya, mencatat dengan jurnal kita memiliki 3 jurnal. Pertama yaitu mencatat biaya konstruksi. Di sini nama jurnalnya atau akunnya adalah pekerjaan dalam proses pada material kas utang lainnya.
Di tahun pertama yaitu 4 miliar, pada 4 miliar. Tahun kedua 7.664, kenapa dia dapat 7.664? Karena estimasi biaya di tahun kedua dikurang dengan estimasi biaya di tahun pertama. Yang ketiga juga begitu, estimasi biaya tahun ketiga dikurang dengan estimasi biaya di tahun kedua. Biasanya jadi segitu. Nah, yang kedua yaitu mencatat penagihan termin. Piutang usaha pada termin. Piutang usahanya tadi ada 3.600.000.000. 3.600.000.000. Yang kedua ada 9.600.000.000. 9.600.000.000. Yang terakhir ada 4.400.000.000. Ini untuk mencatat transaksi yang kedua. Catat transaksi yang ketiga yaitu pertama, dua, tiga. Kita sudah mencatat ringkasan jurnal dari transaksi tadi. Yang pertama adalah mencatat eksekusi, yang kedua itu mencatat penagihan termin, yang ketiga mencatat penerimaan kas. Kan tadi kita sudah menagih utang kita, menagih piutang kita ke pihak yang berutang. Makanya kita mendapatkan pemasukan kas di tahun pertama yaitu 3 juta, dan pada bagian kreditnya ada piutang usaha yaitu sebesar 3 miliar. Ini begitu. Sini ada 4 kolom. Ini untuk pendapatan, beban, dan laba kotor, transaksi akumulasi. Ini biaya diakui pada periode sebelumnya, dan ini biaya diakui pada periode berjalan. Untuk tahun pertama ada pendapatan, beban, laba kotor. Pendapatannya di sini adalah 4.500.000.000. Bebannya adalah 4 juta. Dimana kita mendapat bebannya adalah 4 juta, laba kotornya kita kurangi sebenarnya 500 juta. Juta ini dapat dari 25.
kali 25% dikali 18 miliar. Tahun kedua sama adalah 12.060. Bebannya yang tadi ada 12.664 nih bebannya. Hasilnya ada 129. Ini dari ini 72% dikali 18 M. Sini biaya yang diakui pada periode sebelumnya adalah ini, maka kita pindahkan ini. Lalu ini 19.960 juta dikurang dengan 4.500.000, maka hasilnya adalah 8.460 juta. Lalu 11.664 juta dikurang dengan 4 miliar, maka hasilnya adalah 7.664. Sini hasilnya 7.9. Masuk kita ke tahap ketiga. Pendapatan bulan Purwakarta. Pendapatannya sebesar 18 miliar. Bebannya sebesar 16.200.000. Nah, sini adalah 1 miliar. Ini kamu sampai sini. Kita keluarkan, maka sini hasilnya ada 5.040 juta. Sini ada 4.530 juta. Ini hasilnya. Kita mencatat dua jurnal. Yang pertama yaitu untuk mengakui pendapatan dan laba kontrak. Jurnal pengakuan. Ini ada pekerjaan dalam proses buku kontrak. Ada kerjaan dalam prosesnya adalah 500 juta. Beban kontraknya adalah 4 juta. Ini beban kontraknya adalah 4 juta. Sedangkan pendapatan kontrak adalah 4.500.000. Ini untuk tahun pertama. Nah,
796. Beban kontraknya adalah ini 764. Yang ketiga 504 juta. Beban kontraknya adalah ini 4 miliar 536. Untuk pendapatan kontraknya adalah 5 miliar 40 juta. Ya, 5 miliar 10 juta. 5 miliar apa ya? Ini ya, kita mencatat jurnal pengakuan pendapatan dan kotor. Ini ada 3. Nah, di sini yang kedua kita mencatat mengakui penyelesaian kontrak. Jurnalnya ada termin kerjaan dalam proses. Jurnal kedua adalah mengakui penyelesaian kontrak. Mengakui penyelesaian kontrak ini jurnalnya adalah termin pada pekerjaan dalam proses. Kenapa di tahun pertama dan tahun kedua tidak dihitung? Karena di tahun ketiga kita akan menyelesaikan kontrak. Makanya di sini baru kita hitung mengenai penyelesaian kontraknya, yaitu sebesar 18 miliar. Selanjutnya kita akan menyajikan ke dalam laporan keuangan dan ke dalam laporan keuangan. Menyajikan pendapatan di tahun pertama tadi ada 4 miliar 500 juta. 4 miliar 500 juta. Sedangkan bebannya adalah 4 miliar. Makanya laba kotornya adalah 500 juta. Tahun kedua pendapatannya adalah 8 miliar 460. Beban kotornya 7 miliar 664. Sini laba kotornya ada 798. Tahun ketiga pendapatannya 5 miliar 40 juta. Bebannya 4 miliar 526 juta. Bebannya ini adalah laporan lagi. Bagaimana dengan laporan posisi keuangannya? 900 juta ini dapat dari mana? 900 juta ini dapat dari 4 miliar 500, 3 juta 600. 4 miliar 500 dikurang dengan 3 miliar 600. Hitung temennya ada 600. Nanti sini kosong, sini ada 3 juta 200. 3 miliar 200 juta. Sini ada min 244. 900 ini dapat dari 4 miliar 500 juta dikurang 360 juta. Ya di data awal yang tadi. Nah, 600 di sini adalah 3 miliar
miliar 600 dikurang dengan 3 miliar. Lanjut yang ke 3 miliar 200 juta ini dapat dari 9 miliar 600 dikurang dengan 7 juta. Baru ditambahkan dengan ini, makanya hasilnya ini. Kemudian yang ini yang 240 miliar ini dia dapat dari min 240 miliar ditambah dengan 5 miliar 40 juta dikurang 4 miliar 800, makanya hasilnya dia 0. Kemudian bagaimana perhitungan jika suatu perusahaan mengalami kerugian namun mengalami keuntungan. Di sini perhitungannya yang pertama yaitu ini perusahaan mengalami kerugian namun masih ada keuntungan. Contohnya di sini ada PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mendapatkan laba di tahun pertama sebesar 220 miliar. Laba tahun pertama adalah 20 miliar. Nah, kemudian berdasarkan metode presentasi penyelesaian, pada tahun kedua manajemen PT Anggara memperkirakan akan rugi sebesar 30 juta. Di tahun kedua mereka rugi 30 miliar. Nah, bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana mencatatnya? Nah, ini ada sini. Pertama ada harga kontrak, sama seperti tadi data-datanya. Harga kontrak, estimasi total biaya kontrak. Kemudian ada laba diakui tahun pertama. Ini ada estimasi rugi. Harga kontraknya yang diketahui di sini adalah 500 miliar. Harga kontraknya di sini 5. Ya. Di sini untuk laba tahun pertama yaitu 20 juta. Laba tahun kedua yaitu rugi sebesar 30 juta. Di sini harga kontraknya adalah 500 juta. Estimasi total biaya kontrak dihitung 400 juta. Laba yang diakui adalah 100 juta. Nah, di sini diketahui persentase penyelesaiannya adalah 20%. Makanya 20% dikali dengan 100 juta, makanya dia hasilnya adalah 20 juta. 20 juta. Ini untuk laba yang diakui tahun pertama. Untuk yang tahun kedua, sini persentasenya adalah di sini di sini 500 juta. Di sini 530. Maaf saya salah. Di sini perusahaan akan mengalami kerugian dengan dua tingkatan. Yang pertama kerugian mengalami keuntungan, dan yang kedua adalah kerugian keseluruhan. Nah, dari yang ini tadi, dari yang contoh yang saya jelaskan tadi, ini adalah contoh ke kerugian keseluruhan. Kenapa? Karena laba di tahun pertama itu lebih kecil daripada laba di tahun kedua. Tahun kedua mereka mengalami kerugian sebesar 30%, tahun kedua mereka mengalami laba sebesar 20%. Makanya laba
laba yang diakui tahun pertama harus dibalik dan rugi kontrak total 30 juta harus diakui seluruhnya pada tahun kedua. Dengan begitu manajemen mengakui rugi sebesar 50 juta di tahun kedua. Oke, kita masuk ke perhitungan selanjutnya adalah ini. 1 miliar 300 ini 1.375.000.000 ini dapat dari 5 miliar dan 5 miliar 500 dikali dengan 25%. Nah, ini. Harga kontraknya 5 miliar 500, beban periode berjalannya diakui yaitu 1 miliar, estimasi biaya penyelesaiannya 4 miliar, persentase penyelesaiannya diketahui yaitu 25%. Makanya pendapatan yang diakui ada 1.375. 1.375 ini dapat dari nilai kontrak dikali dengan persentase penyelesaian, makanya hasilnya 1.375. Nah, laba kontrak di sini ini adalah hasil pengurangan dari beban periode berjalan dikurang dengan pendapatan yang diakui, makanya hasilnya 375 juta. Yang kedua, ini diketahui untuk persentasenya adalah 57,14%. 57,14%. Dapat dari mana? Ini dapat dari dapat dari 2 miliar. Ini kan di tahun kedua, kita ambil untuk di tahun kedua. 2 miliar ditambah dengan 1 miliar. 2 miliar ditambah dengan 1 miliar. 2M ditambah dengan 1M langsung dibagi dengan 5 miliar 500 juta. Makanya hasilnya dia 57,14%. Nah, kemudian 57,14% ini dikalikan dengan 5 miliar 500, makanya dia hasilnya adalah 3 miliar 142.700. Kemudian ini laba kotornya adalah 1.767.700. Dapat dari 3 miliar 142.700 itu dapat dari 57,14% dikali dengan nilai kontrak 5.500. Kemudian laba kotor untuk tahun kedua ini dapat dari pendapatan yang diakui di tahun kedua dikurang dengan laba kotor, hasil laba kotor dikurang dengan pendapatan yang diakui di tahun kedua. Karena dia dapat hasilnya 1.757.700. Namun jurnalnya adalah pendapatan kontrak jurnalnya adalah beban kontrak pada pendapatan kontrak pekerjaan dengan proses. Beban kontraknya adalah 2 miliar. Ini pendapatan kontraknya adalah 1.767.700. Ini dia pendapatannya. Dan pekerjaan dalam prosesnya ruginya yaitu sebesar 232.300. Ya. Namun di sini walaupun mereka mengalami kerugian, mereka akan juga mengalami keuntungan karena pengeluaran di tahun kedua lebih kecil daripada pengeluaran di tahun pertama. Makanya mereka mengalami keuntungan 3 miliar 250 juta dikurang dengan 2 miliar. Maka hasilnya 250 juta. Nah, perusahaan konstruksi ini mengalami kerugian namun dia juga mengalami keuntungan sebesar 250 juta. Perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan ini apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi
kondisi-kondisi di metode presentasi penyelesaian sebelumnya. Nah, ini dia. Di tahun pertama dia akumulasinya 4 miliar, bebannya 4 miliar, untuk periode berjalannya 4 miliar, 4 miliar. Di tahun kedua ada 11 miliar 664 juta, pendapatannya bebannya juga sama. Itu ininya yang biaya di akhir periode sebelumnya di tahun pertama ada 4 miliar. Kemudian ini dengan ini dikurangkan ini hasilnya 11 miliar 664 juta dikurangkan 4 miliar ini hasilnya. Kemudian ini masuk ke pendapatan yang ketiga. Tahun yang ketiga yaitu pendapatannya di sini berbeda dengan yang ini. Karena kita biaya terpulihkan, makanya kita akan memulihkan semua biaya pada akhir periode atau akhir jangka waktu penyelesaian kontrak tersebut. Nah, yang di PT ini kan tadi dia waktunya selama 3 tahun. Jadi tahun ketiga ini pendapatannya 18 miliar dikali dengan 100% adalah 18 miliar. Kemudian bebannya ada 16 miliar 200 juta. Bebannya laba kotornya ada 1 miliar 800 juta. Kemudian ini dari periode sebelumnya 18 miliar dikurang 11 miliar 664, 6 miliar 336 hasilnya. Kemudian 16 miliar 200 juta dikurang dengan 11 miliar 664 sama dengan hasilnya 4 miliar 530 juta. Makanya ini dikurang hasilnya 1000. Nah, ini untuk jurnal mengakui pendapatan dan laba kotor pada metode biaya terpulihkan. Pekerjaan dalam proses untuk tahun pertama tidak ada, namun dia akan memasukkan dengan beban dan pendapatan kontrak. Ini itu tahun pertama, ini tahun kedua, dan ini tahun ketiga. Kerjaan dalam prosesnya yaitu ada 1 miliar 800 juta ini. Nah, kemudian di sisi debitnya juga ada beban kontrak sebesar 4 miliar 536 ini bebannya. Nah, kemudian di sisi kreditnya yaitu pendapatan kontraknya ada 6 miliar 336 juta. Kemudian ini untuk jurnal mengakui penyelesaian kontrak permin pada pekerjaan dalam proses. Di sisi debitnya ada sebesar 18 miliar, sedangkan di sisi kreditnya ada 18 miliar. Nah, ini adalah perbedaan antara metode penyelesaian dengan metode terpulihkan. Kita bisa melihatnya di sini. Jikalau di persentase penyelesaian tadi di tahun pertama dia diketahui dan bisa dihitung secara andal, yang kedua juga bisa diketahui dan dihitung secara andal. Kemudian yang dia terpulihkan ini dia menghitungnya di akhir periode aja gitu, jadi dia memulihkan biaya-biaya yang tidak bisa diukur secara andal. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kontrak konstruksi jangka panjang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.